Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'dah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari Senin tanggal 16 September tahun 2024 berketepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal, bulan Maulid ini, saya berkesempatan ingin menampilkan secuil informasi yang saya dapatkan dari salah satu channel YouTube, di mana di dalamnya ada informasi yang disampaikan oleh salah satu ibu, namanya Profesor Yasmin bin Syihab kalau nggak salah, di mana dia bernarasi di tempat Robitoh Alawiyah di tanggal 8 September, di mana dalam narasinya itu ada sesuatu yang mengusik saya, yang nampak sekali upaya membelokkan sejarah salah satu pahlawan nasional kita, yakni Kanjeng Gusti Pangeran Diponegoro, di mana beliau dengan tanpa malu-malu tapi tidak menggunakan sumber dan data yang valid menyatakan bahwa Pangeran Diponegoro adalah dari Baklawi, dan dia juga menyebut marganya Bakbut. Saudara-saudariku, seluruh bangsa dan tanah air Indonesia, berikut adalah kutipan dari apa yang sudah disampaikan oleh Profesor Profesor Yasmin ya kalau nggak salah. Kita dengarkan dulu ya. Berapa naskah, lalu ada cita-cita tutur. Di Indonesia itu ada tradisi namanya Haji Ja'far, Haji Jahid, tukang cerita kita bilang. Itu kalau dari cerita kita bisa mendapatkan cita-cita orang Yaman yang akhirnya menduduki posisi di keraton karena ikatan perkawinan. Nah, kasusnya ini pernah saya ceritakan, takut membosankan ketika pertemuan hari Rabu, tapi singkat sekali Bu. Jadi Hidayati Amal, dia adalah menantu dari seorang pejabat orang Jawa gitu ya, mempunyai seorang anak. Si anak heran kenapa dia mempunyai eyang kakung yang beda, yang di sini dipanggilnya eyang abah, yang sini dipanggilnya eyang kakung. Eyang abah ini kok mukanya banyak kayak orang Hadrami, kalau yang eyang kakung orang Jawa. Lalu dia sosiolog, dia mengadakan penelitian karena posisinya sebagai anak pejabat dan sebagainya, dia dapat akses ke keraton di Yogyakarta. Dia pelajari itu, singkatnya kalau nggak salah Hamengkubuwono kelima atau keempat punya anak perempuan sakit, lalu dikatakan kalau bisa menyembuhkannya itu anak perempuan akan menjadi saudara, kalau anak laki-laki bisa dijadikan suami. Lalu ada seorang dari Hadrami itu, seorang Mbak Alwi, dia bisa menyembuhkan, diangkat menjadi menantu. Kemudian si putri ini bersaudara 2 orang ya, yang satu kawin dengan si Hadrami ini bangsa Bakbut, yang satu kawin dengan Pangeran Jawa. Masing-masing punya anak laki-laki, masing-masing satu, mereka menjadi sepupu. Nah, si Bakbut ini ingin menjadi pemimpin Islam di seluruh tanah Jawa. Saya lupa gelarnya yang panjang itu, Panotokomo Tanah Jawi segala macam ya, itu. Kemudian dia selalu menampilkan dirinya sebagai orang Jawa. Kenapa? Karena kalau tidak dikejar-kejar Belanda. Dari tulisan dia dikatakan bahwa Pangeran Diponegoro itu sebenarnya bukan orang Jawa, tapi Pangeran Nagoro ada. Pangeran Diponegoro sebenarnya bukan orang Jawa katanya. Lalu siapa kata Bu Yasmin ini? Seorang Bakbut. Bakbut itu salah satu klan di ini. Silakan yang terakhir. Nah, perlu saya luruskan, perlu saya komentari supaya tidak menjadi fitnah di kemudian hari. Begini para saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
bahwa ada nama pahlawan nasional yang sangat terkenal karena memang ada terukir sejarah dengan nama Perang Jawa. Perang Jawa ini terjadi tahun 1825 sampai dengan 1830 Masehi. Kita sebut saja nama Raden Mustahar yang kemudian ketika menjelang dewasa disebut dengan Raden Ontowiryo. Gelar keagamaannya adalah Kiai Haji Abdul Hamid. Beliau kondang dengan nama Pangeran Diponegoro. Nama lengkapnya adalah Gusti Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowiryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Alogo Sayyidin Panotogomo Amiril Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Guwo Selarong. Lalu siapakah sebenarnya beliau? Saya ambil sumbernya dari Serat Raja Putra Cap-capan ingkang kaping loro kaimpen dening Raden Mas Ngabeyi Jaja Pertama Raden Mas Dirja Subrata. Ini sumbernya. Kenyataan? Ada. Oke. Baik. Di buku ini atau di serat ini ada tertulis nama Bandara Pangeran Harya Dipanegara. Ini merupakan putra dari Hamengkubuwono III Ngayogyakarta Hadiningrat. Beliau memiliki 29 saudara. Lahir beliau di Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta 11 November tahun 1785, wafat 8 Januari 1855, makamnya kuburannya ada di Wajo, Makassar. Di waktu kecil, beliau Ontowiryo yang kemudian dikenal dengan nama Pangeran Diponegoro memiliki banyak guru, ulama dan lain sebagainya karena beliau terdidik secara agamis. Beliau pertama ngaji di daerah Tegalsari Jetis Ponorogo, berguru kepada Kiai Haji Ageng Hasan Besari dan Kiai Haji Nur Sodik. Beliau juga ngaji tafsir Jalalain pada Romo Kiai Haji Mbetowi Bagelen Purworejo. Beliau mendalami ilmu zikir dan tasawuf kepada Kiai Haji Taftazani daerah Purworejo, dan juga ngaji ilmu hikmah, kalau orang Jawa Kanuragan, pada Romo Kiai Haji Nur Muhammad Salaman Magelang. Data ini saya peroleh dari Romo Kiai Haji Khalwani Nawawi Berjan Purworejo. Nah, beliau adalah salah satu tokoh perang Jawa di mana penyebab perangnya dikarenakan Belanda saat itu mereformasi tanah terkandung untuk melemahkan perekonomian rakyat Jawa dan terutama para bangsawan Jawa. Dengan cara apa? Memasang patok-patok di tanah-tanah milik rakyat dan juga di tanah milik para bangsawan Jawa, termasuk tanah milik Pangeran Diponegoro dipatok. Melihat ini semua dan kemudian Pangeran Diponegoro bermaksud untuk mentabayunkan, tetapi direspon dengan tidak baik, dan inilah merupakan awal gejolak terjadinya Perang Jawa selama kurang lebih 5 tahun. Peperangan terus sampai melebar ke wilayah Kedu dan Pati. Sampai kemudian tanggal 21 September 1829 Belanda mengeluarkan maklumat
yang isinya siapa saja yang berhasil menangkap Pangeran Diponegoro akan diberi hadiah 50.000 gulden plus tanah dan juga jabatan atau pangkat. Ini tentunya karena memang kala itu Belanda dalam posisi terdesak. Banyak sekali para prajurit Belanda dan juga sewaan-sewaan Belanda dari pribumi-pribumi orang-orang Indonesia yang bergabung dengan Belanda, perang dengan prajurit Pangeran Diponegoro. Mereka mengalami kekalahan yang masif, yang sehingga perlu adanya maklumat dari Belanda untuk siapa saja bisa menangkap Pangeran Diponegoro akan diberikan hadiah. Yang akhirnya dengan siasat dan strategi litiknya di tanggal 28 Maret 1830 di saat bulan Ramadan jelang 1 Syawal waktu itu, utusan dari Belanda ini berhasil mengkelabui melakukan pertemuan perdamaian, namun kemudian Pangeran Diponegoro ditangkap, dikucilkan dan akhirnya meninggal dunia. Poin yang perlu saya sampaikan adalah bahwa sebenarnya menurut data pustaka, sejarah dan kitab sezaman, Pangeran Diponegoro yang merupakan pahlawan perang Jawa yang kita kenal sebagai pahlawan nasional kita adalah bukan dari Baklawi, bukan marga Bakbud, tetapi beliau adalah putra dari Hamengkubuwono III, Hamengkubuwono III putra Hamengkubuwono II, Hamengkubuwono II putra Hamengkubuwono I. Hamengkubuwono I adalah putra Sinuwun Prabu Amangkurat IV, Prabu Amangkurat IV Kanjeng Sunan Pakubuwono I, Sunan Prabu Amangkurat Agung, Kanjeng Sunan Pakubuwono I putra Sunan Prabu Amangkurat Agung yang makamnya ada di Tegal, Jawa Tengah. Beliau Sunan Paku Amangkurat Agung putra Agung Hanyakarakusuma putra Panembahan Hanyakrawati, putra daripada Panembahan Senopati, putra daripada Ki Ageng Pemanahan, putra daripada Ki Ageng Anis, putra daripada Ki Ageng Selo, putra dari Raden Getas Pendawa, putra daripada Raden Bondan Kejawen, dan Raden Bondan Kejawen adalah putra Brawijaya V atau Kertabumi. Demikian sedikit menginformasikan dan sekaligus menegaskan bahwa Pangeran Diponegoro pahlawan nasional bukan dari marga Bakbud dan bukan dari Baklawi. Beliau adalah putra Nusantara, putra Mataram. Terima kasih. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.